Coba bayangin ini, tahun 2030, lu duduk di kamar kontrakan sempit, kipas muter pelan, isi kulkas kosong, dan hidup lu sama aja kayak 5 tahun lalu. Gak ada progres, gak ada hasil. Cuma mimpi yang makin kabur, dan kepala yang makin berat mikirin kenapa semuanya gak sesuai rencana. Tapi kalau lu jujur, sebenarnya bukan karena dunia jahat, tapi karena lu terlalu lama diem. Masalahnya, dunia gak peduli lu diem kenapa. Dunia gak nungguin siapapun. Sekarang semuanya lari. Teknologi lari, ekonomi lari. Temen-temen lu pun udah mulai ninggalin lu pelan-pelan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sadar yang pelan bakal tenggelam. Tahun 2023 itu awal, inflasi naik gila-gilaan, harga makanan bisa setara 1 minggu gaji UMR. Cari kerja makin susah. Bahkan kalau lu kerja keras pun, belum tentu cukup. Dunia sekarang udah ganti gamenya bro. Lu gak lagi bersaing sama manusia doang, tapi sama AI, sama algoritma, sama orang yang tiap hari upgrade diri tanpa keluhan. Masih mikir hidup ini adil? Nggak. Hidup ini bukan soal adil, hidup ini soal siap atau tidak. Dan faktanya, kalau lu nggak mulai gerak dari sekarang, lu bakal tergilas habis. Bukan pelan-pelan, tapi brutal. Dan di channel ini, kita nggak main-main. Nggak ada motivasi manis, nggak ada basa-basi sukses instan. Yang ada cuman realita dan strategi. Karena menurut gua, lu pantas punya hidup yang lebih baik, tapi lu juga harus ngerti bahwa waktunya makin mepet. Video ini bukan buat lu yang masih pengen santai. Ini buat lu yang mulai sadar, waktu lu cuma 5 tahun. Dan hari ini, gue bakal bocorin 7 peringatan penting yang harus lu pahamin kalau lu masih mau relevan, masih mau hidup, dan gak mau tenggelam di tengah krisis besar yang makin deket tiap tahun. Siapin mental, karena ini bukan teori dari buku motivasi. Ini peta jalan buat survive. Dan percaya, kalau lu ngerti dan lakuin 7 poin ini, lu bakal punya peluang menang di tengah dunia yang makin brutal. Peringatan 1. Duit lo lagi dibakar diam-diam, lo mungkin ngerasa aman sekarang. Tiap bulan masih bisa beli kopi kekinian, nonton bioskop, kadang jajan Shopee pas diskonan. Tapi lo sadar nggak, duit lo itu sebenarnya lagi sekarat. Coba inget 2023, harga cabai, telur, beras, semua naik. Bukan naik pelan-pelan, tapi ngegas kayak tukang parkir pas lo belum kasih uang. Dan itu baru permulaan, inflasi sekarang udah jadi monster. Diam-diam, dia ngurangin nilai uang lo, setiap hari, setiap jam, bahkan saat lu lagi tidur. Masalahnya, banyak orang gak sadar. Mereka mikir nabung di rekening itu aman. Padahal, itu kayak naruh es krim di bawah matahari siang. Lu lihat saldonya tetap, iya, tapi nilainya cair, lumer. Gak kerasa, tapi hilang. Sekarang, gaji lu UMR, tahun depan bisa aja cuma cukup buat bayar langganan wifi dan bensin motor. Lu kerja keras, tapi tetap ngos-ngosan. Kenapa? Karena sistem finansial udah gak adil. Yang mengerti mainnya, investasi, aset, skill mahal, mereka naik. Yang gak ngerti, ditinggal. Ini bukan konspirasi, ini kenyataan. Dan peringatannya jelas. Kalau lu masih menganggap kerja doang cukup, lu bakal dimiskinkan pelan-pelan. Gak usah nunggu PHK. Hidup lu udah dibikin susah dari dalam. Jadi sekarang, lu punya 2 pilihan, terus hidup di autopilot, dan biarin duit lu mati pelan-pelan, atau lu mulai belajar soal uang, investasi, personal finance, bikin lebih dari 1 sumber penghasilan. Karena zaman sekarang, yang cuma punya 1 sumber income itu ibarat naik motor, tanpa rem, kelihatannya jalan, tapi tinggal nunggu nabrak. Peringatan 2, gaji lo nggak naik, tapi tuntutan hidup makin brutal. Lo sadar nggak sih, makin kesini, kerja tuh rasanya kayak main game level ekstrim. Lo udah lembur, kerja keras, tahan dimarahin bos, tapi tiap akhir bulan tetap aja saldo ngenes. Lucunya, bos lu santai, perusahaan bilang kita lagi efisiensi, dan lu disuruh bersyukur karena masih punya kerjaan. Sekarang bandingin ya. Tahun 2015, gaji 3 juta masih bisa makan enak, nabung, dan nongkrong. Sekarang, gaji 5 juta pun kadang cuma cukup buat bayar kos, makan warteg, dan bensin. Belum termasuk cicilan, pulsa, sama beli skincare buat kelihatan segar biar nggak dibilang capek mulu. Tapi tuntutan dari dunia, naik terus bro. Lu disuruh kerja multitasking, bisa Excel, bisa desain, bisa bahasa Inggris, bisa coding, bisa tahan mental, bisa senyum walau digaji kecil. Sementara upah lu masih kayak driver ojol yang kena cancel 3 kali. Kenyataannya, lu gak dibayar berdasarkan kerja keras, lu dibayar berdasarkan value. Kalau lu gak punya skill yang langka, lu akan digaji seadanya. Dan ini brutal, karena mayoritas orang masih hidup dengan mindset lama. Yang penting kerja dulu. Padahal dunia sekarang bilang, yang penting skill lo dibutuhin. Titik. Jadi jangan heran kalau nanti lo umur 30-an tapi gaji lo gak beda jauh sama fresh graduate. Kenapa? Karena lo stuck.
Lu nggak ngembangin diri, lu cuma kerja buat bertahan hidup, bukan buat naikin level. Mulai sekarang, lu harus mikir kayak startup. Lu harus terus berkembang, upgrade skill, cari celah, naikin nilai lu di pasar kerja. Karena kalau lu masih ngarep kenaikan gaji tahunan sebagai solusi, sorry bro, dunia nggak semurah itu lagi. Peringatan 3, semua yang bisa diulang bakal diganti mesin. Lu kerja masukin data, edit template design, ngetik laporan pakai format yang sama tiap minggu. Selamat, kerjaan lu lagi ngantri buat digantikan mesin. Bukan tahun depan, sekarang, hari ini. Bahkan mungkin udah mulai lu rasain, cuma lu masih denial. Dunia udah masuk ke fase baru, otomasi massal. Semua yang bisa diulang, semua yang predictable, semua yang lu pikir gua udah ahli nih, itu justru target empuk buat digantikan teknologi. Contoh konkret, lihat aja ChatGPT, Midjourney, Copilot. Dulu butuh tim buat nulis skrip, sekarang satu orang dengan AI bisa produksi konten tiap hari. Dulu harus jago desain buat bikin konten visual, sekarang AI bisa nyipain itu dalam hitungan detik. Dan ini bukan soal AI lebih keren, tapi AI lebih murah, lebih cepat, nggak minta gaji, nggak cuti, nggak drama. Perusahaan nggak bakal mikir 2 kali. Kalau ada cara lebih efisien, ya lu out. Pahit? Emang. Tapi realita nggak pernah manis. Lu yang kerja administratif, CS, input data, bahkan guru dan content creator pun udah mulai kegeser. Bukan karena lu jelek, tapi karena lu nggak adaptasi. Karena lu mikir, aman kok, kerjaan gue masih ada. Padahal, sekarang itu bukan soal masih ada atau enggak, tapi soal berapa lama lagi. Jadi solusinya, lu harus ngerjain hal-hal yang nggak bisa direplikasi. Skill yang butuh emosi, kreativitas, empati, dan keputusan kompleks. Contoh, storytelling, problem solving, strategi, branding, komunikasi manusiawi. Lu harus naik kelas dari sekadar operator jadi thinker. Dari pelaksana jadi creator. Lu harus belajar kerja bareng mesin, bukan lawan mesin, karena yang lawan udah pasti kalah. Peringatan 4. Temen lu bukan saingan, tapi cermin. Lu pernah nggak scroll Instagram terus ngeliat temen lu tiba-tiba udah nikah, punya bisnis, atau lagi liburan ke luar negeri, sementara lu masih ribut nyari diskonan Indomie? Rasa iri? Wajar. Tapi itu bukan soal mereka. Itu soal lu yang nggak berani ngaca. Faktanya, temen lu itu bukan musuh lu. Bukan pesaing lu. Mereka itu kayak kaca spion. Ngasih lu gambaran soal kecepatan hidup lu sendiri. Kalau mereka udah jalan duluan, lu bukannya ngedumel, tapi harus mulai mikir, gue terlalu santai nggak sih selama ini? Masalahnya, banyak dari kita terlalu sibuk ngebandingin diri, tapi nggak pernah ngebandingin usaha. Kita cuma lihat hasil mereka, tapi nggak lihat begadang mereka. Kita lihat hasil akhir, tapi skip prosesnya. Dan dari situ, mental kita mulai drop. Bukan karena orang lain lebih hebat, tapi karena kita sadar. Kita nggak ngapa-ngapain. Ingat ya, yang harus lu takutin bukan temen lu yang sukses, tapi diri lu sendiri yang stuck dan ngerasa masih aman. Lu harus belajar ngelihat circle lu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai wake up call. Kalau mereka bisa dapat kerja lebih cepat, dapat klien lebih banyak, atau dapat peluang lebih bagus, bukan berarti mereka hoki. Mungkin mereka lebih fokus, lebih konsisten, lebih berani keluar zona nyaman. Kalau lu ngerasa mereka makin jauh, jangan iri. Itu sinyal kalau lu harus ngegas. Bukan nyinyir. Jadi mulai sekarang, daripada ngabisin waktu bandingin hidup lu di sosmed, mending lu mulai bandingin effort lu di dunia nyata. Karena hidup ini bukan soal siapa yang duluan start, tapi siapa yang paling lama tahan di jalurnya. Peringatan 5, skill, lu nggak akan nyelamatin lo kalau lu nggak bisa bangun personal brand. Lu mungkin mikir, gue udah jago desain, gue bisa coding, gue ngerti digital marketing, harusnya sih aman. Well, selamat datang di era kebanjiran skill. Di luar sana, ada ribuan orang yang bisa hal yang sama kayak lo, bahkan lebih jago, dan sayangnya, mereka lebih eksis. Sekarang tuh, bukan siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling kelihatan. Lo punya skill A sampai Z, tapi nggak pernah nunjukin, nggak pernah bikin konten, nggak bangun portfolio, nggak aktif di komunitas, ya siapa yang mau tahu, siapa yang mau hire? Ini udah bukan zamannya orang cari kerja bro, ini zamannya kerjaan yang nyari lo, kalau personal brand lo kuat. Coba cek deh. Banyak orang yang sebenarnya skillnya biasa aja, tapi mereka konsisten bikin konten, sharing proses, bikin thread di Twitter, bikin video di TikTok, dan akhirnya dapat klien, project, bahkan jadi pembicara. Bukan karena mereka paling hebat, tapi karena mereka nampak. Jadi, mulai sekarang lo harus mikir kayak brand. Bangun positioning. Lo maunya dikenal sebagai siapa? Apa keunikan lo? Dan yang paling penting, apa alasan orang harus milih lo dibanding ribuan lainnya? Gak perlu langsung perfect. Mulai aja dari yang lo punya. Bikin LinkedIn aktif, upload project ke Behance, sharing insight di Instagram, atau bikin konten edukasi di YouTube. Terserah platformnya. Yang penting, kelihatan.
Karena di dunia yang bising kayak sekarang, kalau lu nggak bersuara, lu nggak dianggap ada. Peringatan 6, kalau lo nunggu motivasi, lo udah kalah start. Lo nunggu semangat buat mulai, nunggu inspirasi datang, nunggu mood bagus biar gerak. Well, selamat. Sambil lo nunggu motivasi itu datang, orang lain yang udah gerak, meskipun capek, males, dan bosen, sekarang udah 5 langkah di depan. Karena faktanya, dunia nggak nungguin lo siap, dunia jalan terus, dengan atau tanpa lo. Motivasi itu overrated, bro. Dia datang sesekali, terus ngilang pas lo butuh-butuhnya. Jadi kalau hidup lo masih digerakin sama motivasi, ya lo kayak mobil nunggu dorongan tiap 10 meter, capek, lambat, nyusahin diri sendiri. Mindset yang bener itu, sistem lebih dari semangat, lo harus punya kebiasaan, jadwal, workflow, meskipun lo lagi nggak mood. Karena di dunia nyata, yang konsisten itu yang menang, bukan yang paling niat. Lihat deh, orang sukses, content creator gede, pebisnis, freelancer, developer, semua pernah ngerasa bosen, stuck, pengen libur. Tapi mereka tetap publish konten, tetap kirim email, tetap ngoding, tetap belajar. Kenapa? Karena mereka nggak nunggu mood. Mereka udah ngerti, kedisiplinan ngalahin inspirasi. Jadi, mulai sekarang lo harus berhenti nunggu semangat. Ganti mindset jadi, hari ini gue kerjain meskipun males. Itu bukan toxic productivity, itu survival mode. Karena dunia makin brutal. Kalau lo nunggu semangat tiap mau mulai, lo bakal kalah sama orang yang udah terbiasa jalan walau kepalanya pusing dan hatinya kosong. Peringatan 7. Kalau lo nggak punya goal besar, hidup lo cuma jadi alat buat mewujudin mimpi orang lain. Bangun pagi, kerja, capek, pulang, scroll TikTok, tidur. Besoknya, ulang lagi. Lo kira itu hidup? Enggak, bro. Itu autopilot. Itu zombie mode. Lo pikir lo menjalani hidup, padahal sebenarnya lo lagi dijalanin sama sistem. Lo kerja keras tiap hari, tapi buat ngejar target perusahaan. Lo lembur sampai malam, tapi buat naikin omset bos lo. Lo sibuk ngejar KPI, tapi lupa nanya, KPI gue buat hidup gue sendiri, apa kabar? Ini kenyataan pahit. Kalau lo nggak punya tujuan yang jelas, maka lo akan otomatis ikut tujuan orang lain. Mau lo sadari atau enggak. Dan sistem suka orang kayak gitu, orang yang patuh, nggak banyak nanya, nggak punya arah, tapi nurut aja jalanin rutinitas. Lo jadi pion. Lo bukan pemain utama, lo cuma figuran di cerita hidup orang lain yang lebih niat. Tapi here's the twist, lo bisa ambil alih. Lo bisa bikin hidup lo punya cerita sendiri. Tapi syaratnya satu, lo harus punya goal yang gede. Bukan cuma pengen punya tabungan, tapi goal yang bikin lo bangun lebih cepat dan tidur lebih larut. Goal yang bikin lo gerak walau capek. Mau punya bisnis, mau jadi content creator full time, mau bebas finansial di umur 35, mau tinggal di luar negeri, mau jadi pembicara, jadi developer, tulis. Tetapin, jalanin, jangan cuma nunggu mimpi datang ke lo. Karena hidup gak ngasih hadiah buat orang yang pasif. Dan kalau lo bilang, gue gak tahu passion gue apa, bro, itu bukan alasan buat diem. Itu alasan buat nyoba semua hal sampai lo nemu satu yang bikin lo ngerasa hidup. Ingat, lo cuma punya waktu. Dan waktu itu lagi dibakar sekarang juga. Lo gak bergerak. Orang lain bakal pakai waktu lo buat dorong agenda mereka. Dan ujung-ujungnya, lo jadi penonton dari panggung hidup lo sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya simple. Lo mau jadi korban waktu atau lo mau jadi pemain utama di hidup lo sendiri? Karena 5 tahun ke depan bakal cepet banget. Entah lo gunain buat naikin level hidup lo, atau lo buang buat ngerasa aman di zona nyaman yang ternyata cuma jebakan. Masih ada waktu, tapi dikit. Lo gak bisa lagi leha-leha sambil bilang, nanti juga bisa. Karena nanti itu racun paling licik yang bunuh pelan-pelan tanpa lo sadar. Mulai sekarang, berhenti mikir perfect dulu baru jalan. Jalan dulu sambil lo perbaikin di tengah. Upgrade skill lo, bangun personal brand, bentuk kebiasaan. Tetapin goal besar, stop nunggu motivasi, stop bandingin hidup, dan yang paling penting, jangan jadi mesin yang kerja buat mimpi orang lain. Karena kalau lo denger semua ini dan tetap gak gerak, artinya lo bukan gak bisa, lo cuma udah nyerah sebelum mulai. Dan kalau lo ngerasa video ini nonjok lo tepat di ulu hati, itu bagus. Berarti masih ada api di dalam diri lo yang belum mati. Sekarang tinggal lo mau bakar apinya, atau biarin padam,